di Fortnightly Webinar Series 2. Bersama saya Mila ya, bakalan guide. Hari ini kita punya sharing, kita punya diskusi, punya chit-chat 1,5 jam ke depan. Pasti bakal insightful ya, karena yang kita hadirkan 2 expertise nih, yang akan membahas tema Introduction to Travel Documents. Ya. Bocoran sedikit nih, ada tentang teorinya, ada nanti praktikalnya nih, kayak gimana nih gitu ya. Ada juga nih nanti tentang fantasi paspor tuh apa sih gitu. Ada juga kasus-kasusnya, apa sih pemalsuan yang pernah terjadi di Indonesia, kayak gimana sih petugas tuh nanganinya gitu ya. Ada 2 expertise, kita sapa dulu ya di sebelah ujung. Semuanya sama-sama ujung ya BTW. Selamat siang Bang Ridwan, Researcher at Center for Migration and Border Studies. Halo Bang, selamat siang. Jam berapa Bang di sana BTW ya, di Australia? Jam 3:30. 3:30 sore ya, oke. Ya. Oh, sore, aman. Sore. Aman ya, belum malam Aman. mingguan lah ya. Oke. Masih lockdown Bang ya, Australia? Hanya negara bagian Victoria dan New South Wales, tapi nggak semua New South Wales. Sini aman. Di situ aman ya, oke. Berikutnya ada juga nggak kalah kece, dari ujung juga, kita sama-sama di ujung sih. Bakalan juga sharing nanti selaku editor dan content creator for Center of Migration and Border Studies. Kadista, halo Kadista. Halo, selamat siang. Ini pada sehat-sehat nih ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya, Aman di sini. Aman, sehat terus. Oke. Nah, BTW nih ada yang menarik juga nih Kak sama Bang Ridwan. Udah sempat ngulik data, ternyata audiens kita tuh juga antusiasmenya tinggi ya. Jadi saya lihat ada dari Sabang sampai Merauke nih lengkap. Saya mau sapa dulu, ada Jayapura, ada Nunukan, ada Aceh, Sumatera, Sulawesi, lengkap, Gorontalo, Jawa, Bali, Lombok, dan berbagai macam daerah, dan bidang juga ya. Bahkan ada yang dari mahasiswa, taruna, karyawan swasta, ada PNS juga, ada dosen juga ada ya. Keren banget. Oke. Pasti udah pada kepo nih ya di cmbs.pikat dulu nih ya pastinya di Instagramnya. Sebelum itu saya mau jelasin dulu sharing session kita hari ini. Kita akan mengikuti 2 sesi pemaparan. Jadi ada 2, nanti akan memberikan pemaparannya, kemudian ada sesi Q&A, dan di akhir saya kasih beberapa announcement dan ada conclusion. Ada yang menarik, teman-teman bisa catat. Nantinya teman-teman yang ingin bertanya, silakan teman-teman gunakan fitur chat, jadi bisa langsung aja ya di chatnya Zoom. Nanti akan saya rekap, akan saya bacakan di sesi Q&A, atau teman-teman bisa juga kalau kita udah di sesi Q&A langsung aja raise hand. Jadi kita bisa langsung tanya langsung ya, mau menyapa ke pembicara, mau bertanya apa, langsung kita interaktif aja dan santai ya, nggak usah serius-serius amat. Meskipun mungkin ini agak berat ya Bang ya, kalau buat saya sih berat materinya. Tapi don't worry ya, karena ini masih introduction to travel documents, nantinya CMBS bakalan punya rentetan, rangkaian beberapa webinar, jadi teman-teman bisa stay tune tuh, urut. Terus ada yang menarik juga, kita punya giveaway, so teman-teman semua siap-siap, nanti ada sesi quiz, akan ada 5 orang pemenang yang akan dicari ya dalam setiap quiznya. Giveaway hadiahnya apa? Hadiahnya bahkan masih dalam proses cetak ya. Lagi proses ya Bang ya. Berarti ya, fresh from the oven nanti Bang ya. Izin. Sip. Nanti ada buku glosarium istilah keimigrasian. Ini baru launching bulan depan Bang ya? Insya Allah bulan depan. Oke, insya Allah mantap. Teman-teman yang terpilih akan dapat buku hard copy Bang ya. Jadi nanti di printed ya. Kirim. Oke, mantap. Akan dikirim. Jadi siap-siap. Jangan sampai terlewat ya kuisnya. Oke, nanti bisa di email lah ya, alamatnya, post, segala macam. Akan saya umumkan nanti di akhir. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi yang pertama, pemaparan pertama oleh Bang Ridwan Arifin. Nah, saya bacain short profile-nya nih, saking panjangnya saya sampai bingung ini mana yang saya baca duluan nih. Jadi, pendidikan terakhir beliau Master of Public Administration dari Flinders University, South Australia, dan publikasi beliau ini udah banyak banget ya. Di antaranya nih ada Jurnal Kajian Keimigrasian tentang penolakan orang asing ke Indonesia melalui tempat pemeriksaan imigrasi di bandara internasional.
Ada juga International Journal of Social Sciences, The Quality of Government of Immigration Control at Airports, Principle, Perspective, and Practices, dan yang terakhir 2020 ada juga jurnal tentang Cooperation Initiative between Directorate General Immigration and the Australian Government on Airports, gitu ya. Pokoknya udahlah ya, expertise mah sangat-sangat tidak diragukan lagi. Oke, siap Bang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mila sebagai host atau moderator kita dari stasiun TV nasional ya. Apakah suara saya sudah terdengar dengan baik? Siap, sudah. Apakah paparan juga sudah terlihat di monitor? Siap, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang waktu Indonesia. Ini sekadar berbagi aja, sekedar beragi. Introduction to Travel Documents, pengantar atau dasar-dasar dokumen perjalanan di Indonesia, di dunia, dan beberapa negara ya. Ini tujuan dari webinar ini, kita berbagi keilmuan, berbagi pengalaman gitu di bidang masing-masing, terutama dalam hal ini sekarang di bidang perjalanan, dokumen perjalanan. Baik, saya tidak akan panjang lebar dan sederhana. Ini perkenalkan, ini sosial media saya, bisa dilihat di blog saya. Saya narablog aktif, blogger aktif di Ridwan Bahasa. Kemudian nggak cuma tentang imigrasi, tapi juga tentang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, linguistik, terjemahan. Kemudian juga ada Instagram, kemudian juga ada Facebook. Maklum ya. Oke, jangan lupa di-follow ya. Tolong. Orang tua di Facebook. Banyak sharing nih, Bang ya. Iya. Ini email saya, ridwanarifin.poltekim.acid. Saya sekarang sebagai pengajar di Politeknik Imigrasi, dosen tetap. Agenda kita kali ini kita belajar, kita berbagi tentang apa itu dokumen perjalanan atau travel document, terus ICAO Document 9303, kemudian types of travel documents, apa aja, kemudian TD Travel Document Online Database, kemudian Read ID Application. Itu apa sih? Nanti kita akan preteli satu-satu buat teman-teman, terutama ya ini semoga bermanfaat bagi khususnya pegawai atau petugas di perbatasan, pada umumnya baik mahasiswa atau jurnalis atau dosen, karena ini penting sekali untuk saat ini. Kali ini saya hanya membahas theoretical dan konsep saja, tidak membahas yang sangat detail karena waktunya panjang pasti kalau untuk bahas itu ya. Nah, apa sih itu travel dokumen, dokumen perjalanan? Ini saya ambil dari Indonesian Immigration Act, Undang-Undang 6 2011 di imigrasi, bahwa dokumen resmi, travel dokumen atau dokumen perjalanan itu adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, PBB, atau organisasi internasional lainnya. Itu ya, untuk melakukan perjalanan antar negara. Di dalamnya ada identitas pemegangnya. Ini terjemahan official saya dalam buku maksudnya. Ini definitionnya. Jadi travel dokumen itu dikeluarkan oleh suatu negara, kuncinya itu, oleh PBB atau organisasi internasional. Itu kuncinya. Untuk apa sih? Untuk melakukan perjalanan antar negara. Oke, jadi kalau dari sini ke Bali nggak perlu paspor atau travel dokumen. Kemudian dia memuat identitas pemegangnya. Nah, pembuatan travel dokumen atau dokumen perjalanan di Indonesia dan di dunia manapun, di negara manapun, itu memiliki standar. Ada standarnya, nggak boleh asal. Beda dengan buku biasa ini, paper ini biasa, beda. Nah, standarnya oleh ICAO Document 9303. Nah, moderator, Mila, siap-siap ya. Ini kuis pertama nih. Oke. Ini kuis pertama nih. Ini teman-teman siap-siap di fitur chat, Bang ya. Langsung ketik, dia cepat, dia jawab langsung. Nanti Mila yang akan melihat siapa yang duluan dan benar secara ejaan, secara ini ya.
Sudah siap ya? Ini untuk hadiah yang pertama nih ya. Ya. Saya buka. Apa kepanjangan ICAO? ICAO. ICAO. Alright. Dapat satu. Udah benar? Ya. Spellingnya jangan sampai salah. Oke, siap Bang. Sudah benar? Yang pertama dia yang langsung ini ya. Siapa yang diberikan kepada siapa ini? Langsung di-announce sekarang, Bang? Langsung. Oke. Selamat untuk Bagas Hidayat Putra. Oke, selamat. Terima kasih. Selamat. Pertama. Yang pertama ya. Oke, next. Wah, beruntung dia. Dapat apa sih? Nanti ya kita ini. Jadi apa kepanjangan ICAO? ICAO adalah International Civil Aviation Organization atau ICAO. Ini organisasi dunia penerbangan sipil internasional ya. Jadi ini berdasarkan konvensi Chicago tahun 1954. Nah, isinya standar-standar yang perlu dilakukan oleh sebuah negara atau entitas dalam membuat dokumen. Ada 12 part nih. Nih dia. Dari kata kuncinya apa sih itu travel dokumen atau apa. Terus ada spesifikasinya, bagaimana pengamanannya, desainnya, manufakturnya, pencetakannya gitu. Terus yang part 3 itu ada spesifik tentang MRTD ya. Apa aja isinya. Terus kemudian ada spesifikasi tentang mesin readable paspor. Nah, karena travel dokumen itu bermacam-macam ya. Terus ada lagi part 5 itu ada untuk paspor atau travel dokumen jenis jenis official atau dinas. Paspor dinas bagaimana? Paspor spesifikasinya sudah ditentukan di sini. Paspor diplomatik bagaimana? Terus bagaimana visa? Visa itu bagaimana standarnya? Kemudian ada paspor emergency atau paspor darurat bagaimana? SPLP disebutnya di Indonesia ya. Jadi penerjemahan SPLP dalam bahasa Inggris adalah emergency travel document. Kemudian ada lagi part 9 itu penggunaan biometrik dan database atau pangkalan data untuk e-paspor. Nah, yang bagian 10 tentang logical data structure, struktur data. Ini secara teknis ya, ada IC, ada contactless. Terus yang part 11 ada security mechanism atau mekanisme keamanan untuk paspor sendiri atau travel dokumen sendiri. Terus ada public key infrastructure. Apa itu? Nanti dibahas. Silakan klik di sini, ini sumbernya. Diklik, ada lengkap. Gitu. Oke. Nah, apa aja sih jenis-jenis travel dokumen? Apa aja sih jenis-jenis dokumen perjalanan? Ya. Yang pertama itu ada regular passport atau disebut dalam bahasa Indonesia paspor biasa. Paspor biasa itu ya paspor yang seperti ini, ya. Paspor. Kemudian paspor dinas atau service atau official passport bahasa Inggrisnya, atau paspor diplomatik atau diplomatic passport, atau SPLP, emergency passport, atau dokumen perjalanan PBB, places passer, yang dikeluarkan oleh PBB bagi anggota PBB. Jadi ini dapat berlaku internasional. Kemudian ada namanya Certificate of Identity atau sertifikat identitas. Siapa yang mengeluarkan? Sebuah negara. Apa itu? Nanti kita jelaskan. Kemudian ada Document of Identity, ada DI. Ya, dokumen identitas. Apa itu? Siapa aja yang mengeluarkan? Nanti kita bahas. Kemudian jenis travel dokumen atau dokumen perjalanan juga termasuk buku pelaut. Nah, buku pelaut juga termasuk salah satu dokumen perjalanan yang bisa dipakai oleh pelaut untuk masuk ke sebuah negara. Kemudian ada lagi namanya pas lintas batas atau border crossing state card. Jadi di perbatasan antara US dan Meksiko itu dia bisa menggunakan pas lintas batas atau border crossing card atau dokumen. Biasanya dia kartu udah seperti KTP gitu, jadi polikarbonat.
tinggal tap aja di border. Kemudian ada visa, ini travel dokumen juga dokumen perjalanan tuh, visa juga dokumen perjalanan. Terus ada juga izin tinggal atau lebih kalau di sini bilangnya PR, permanent residence ya. Nah, gitu. Nah, inilah jenis-jenis dokumen perjalanan yang ada di Indonesia dan di dunia. Nah, prinsip bedanya dokumen perjalanan dan dokumen biasa seperti buku atau kertas yang ada 3 prinsip utama gitu. Yang pertama adalah struktur, fitur struktur. Fitur struktur itu ada 2 jenis dokumen perjalanan atau paspor ya. Ada yang e-pasport, ada yang paspor biasa. Ya, ada yang paspor biasa. Atau ada yang e-visa, ada juga yang visa biasa. Ada yang pas lintas batas elektronik, ada yang biasa. Nah, jenisnya ada yang kertas, ada yang polikarbonat untuk biodata page-nya ya. Biodata page itu di sini, di halaman biodata. Mungkin bisa terlihat ya. Nah, ini ada yang polikarbonat. Dia bagus. Security-nya juga bagus. Nah, kemudian dari segi substance feature, fitur substansinya ya, fitur keamanan kertasnya apa, watermark-nya, segala macam. Nanti akan dijelaskan oleh Dista ya di sesi kedua berikutnya. Kemudian yang ketiga itu adalah data feature, fitur data. Data itu apa? Isinya. Ini yang terlihat nih, informasi yang terlihat. Misalnya di halaman biodata ini terlihat depannya paspornya ya kan, ada data apa segala macam. Di sini ada nama, ada warga negara, ada tanggal lahir, ada nomor paspor. Ini fitur data yang terlihat. Ada fitur data yang concealed. Concealed itu tidak terlihat, unseen. Apa tuh? Yang ada di dalam chip paspor kita itu. Nih di sini chip, ini ada chip. Nah, ada di situ di dalam. Jadi inilah informasi yang tersimpan di dalam, tidak bisa dilihat. Hanya petugas imigrasi atau petugas border yang bisa lihat. Kemudian berikutnya mungkin ada tambahan dari Dista, kita tektok aja ya. Jika dari Dista ada tambahan, bisa langsung berdiskusi kita. Kalau security paper itu misalnya benang-benang fiber yang ada di paspor, tapi cuma bisa kebacanya di bawah sinar UV. Jadi buat teman-teman yang dinas di TPI, nggak ada salahnya kok kalian beli sinar UV sendiri atau magnifier kecil untuk cek security paper dan security feature yang kita sendiri masih bisa baca lewat UV. Betul sekali. Bisa yang portable ada ya, yang buat ngecek uang itu ya? UV light, Bang. Iya, UV light. Iya, bisa kok. Kalau nggak salah di e-commerce juga udah banyak. Banyak ya? Iya. Oke, makasih. Kemudian, nah ada kuis lagi nih. Ada kuis lagi, Mila. Mau moderator, Bu Mila. Oke, Siap-siap biar ya. teman-teman prepare dulu Bang ya. Oke, langsung masuk ke fitur chat. Oke, bisa dimulai. 3, 2, 1, silakan. Apa warna paspor diplomatik Indonesia? Gampang banget ini. Langsung. Aduh, cepat sekali. Oke. Stop. Langsung yang pertama aja. Oke, stop ya. Langsung kita temukan pemenangnya. Pemenangnya dari adalah? Aceh. Kayaknya dari Aceh nih Bang. Teguh Krismon. Oh, selamat. Oke. Selamat. Terima kasih. Nah, betul. Warna paspor diplomatik Indonesia adalah hitam. Nah, ini adalah jenis-jenis dokumen perjalanan Indonesia. Yang pertama paspor biasa ya, ini kita udah punya. Yang kedua paspor dinas juga kita punya. Ada yang punya, ada yang belum. Nah, ini paspor diplomatik nih, hitam nih warnanya. Ya. Nah, ini bentuk pas lintas batas atau pas lintas batas PLB Indonesia. Jadi keluar masuk Indonesia di perbatasan pakai ini. Ini diberikan kepada penduduk sekitar, ya, bukan kepada non penduduk. Nanti untuk penjelasan pas lintas batas ya nanti nggak di sesi ini. Ini perkenalan dulu. Ini ada yang tahu mungkin apa ini? Ini bentuk SPLP ya, PSPLP WNI.
ini 1 tahun masa berlakunya. Kalau paspor Indonesia ini 5 tahun, ya. Saya nggak tahu paspor dinas ini berapa sekarang, saya nggak tahu aturannya, karena paspor dinas dan paspor diplomatik ada di bawah Kementerian Luar Negeri. Yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Imigrasi, itu paspor Indonesia biasa, kemudian paspor limpah terbatas, dan emergency paspor atau SPLP. Nah, ini visa Indonesia nih. 2 label ini contohnya. Visa Indonesia ini yang satu ini visa on arrival. Jadi orang asing yang langsung berkunjung, datang, langsung bikin visa di bandara atau pelabuhan atau perbatasan, pakai ini. Ada 30 hari, bisa diperpanjang 1 kali. Ya. Tujuannya apa? Nanti dibahas. Ada untuk wisata, untuk bisnis, meeting. Nah, terus ada lagi visa Indonesia yang pakai label seperti ini. Masih sampai sekarang nih 2 visa ini. Ya. Ada tambahan dari Dista? Belum, Bang. Nanti sekali. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis izin tinggal yang ada di Indonesia. Transformasinya. Yang pertama tuh ini, bentuknya. Bentuk izin tinggal di Indonesia. Izin tinggal itu adalah izin untuk tinggal bagi orang asing di Indonesia. Ya. Setelah dia mendapatkan visa, dia harus memiliki izin tinggal. Visa itu untuk masuk, izin tinggal untuk tinggal. Namanya juga izin tinggal. Untuk tinggal. Nah, evolusi pertama izin tinggal itu seperti ini. Ini izin tinggal yang pertama. Kertas, bentuknya kertas biasa dengan pengaman. Kemudian izin tinggal berikutnya dalam bentuk kartu. Kartu kayak polikarbonat ya. Kayak KTP. Nah, sekarang kartu izin tinggal itu udah elektronik seperti ini. Gitu. Peruntukannya apa? Ya, peruntukan izin tinggal ada beberapa ya, ada banyak. Gitu. Ada untuk bekerja, untuk belajar, ada untuk repatriasi atau penyatuan keluarga. Gitu. Nah, bagaimana dengan visa Indonesia? Sorry, maaf. Visa. Ini izin tinggal, tadi visa udah ya. Ini izin tinggal tetap. Nah, ini PR bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Inggrisnya adalah Permanent Residence. Nah, untuk Indonesian Permanent Residence Permits Transformation, dulu seperti ini. Nih, ini ITAP yang lama nih. Ini izin tinggal yang lama, tapi sudah tidak dipakai lagi. Mungkin ada yang masih pakai, saya nggak tahu. Kemudian, sekarang mudah berbentuk ini. Kartu lagi, sama seperti tadi. Nah, apakah sudah seperti elektronik atau belum? Seperti ini, kertas paper gini, saya belum tahu. Apakah udah seperti itu bentuknya, Dista? Berikutnya, nah, ini adalah visa dan izin visa dinas dan diplomatik yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri. Ini bentuknya seperti ini, ya, service visa dan diplomatic visa atau official visa. Ini bentuknya. Ketentuannya, masa berlaku, tujuan, udah pasti di bawah Kementerian Luar Negeri. Aplikasinya, permohonannya di Kementerian Luar Negeri. Nah, ini adalah travel document atau perjalanan yang ada di dunia, yaitu PBB. Nanti kalau petugas di bandara nemuin ini, nggak usah takut. Ini paspor PBB. Nah, ini juga bakal ditemukan teman-teman, yaitu namanya Certificate of Identity. Ini bentuknya CI. Ada 2 nih, Kanada dan Australia mengeluarkan. Untuk apa? Ini untuk non-citizens, non-Australian dan non-Canadian citizen. Karena kan mereka berbasis migran, jadi ini diperlukan keluar. Ada tujuan-tujuannya, silakan dicari. Dan belum kita bahas secara lengkap di sini. Kemudian ada juga DI, Document of Identity. 1, ini 2, Australia, ini Hong Kong ya. Hong Kong punya DI. Kemudian ini juga di CI ya, maaf. Nah, ini CI. 1, 2, 3 ini CI, ini DI. Document of Identity apa? Sama, buat migran juga. Tapi peruntukannya khusus detail. Silakan dicek. Nah, ada emergency passport Australia dan Inggris. Seperti ini ya. Kalau di Indonesia namanya SPLP. Nah, masa berlakunya berapa tahun? Beda-beda dengan ketentuannya masing-masing. Kemudian ada paspor Republic of China yang public affairs. Nah, apa itu public affairs? Ada ketentuannya di Kedutaan Besar RRT, Rakyat Republik Tiongkok. Ini kalau nggak salah dulu ingat hanya dikeluarkan hanya 500 untuk pegawai
pegawai negeri sipil kelas bawah, masih awal, pemula gitu. Nah, ini adalah evolusi paspor. Salah satu contoh ya, saya hanya ambil contohnya aja. Evolusi paspor di Swiss, paspor Swiss ini. 1915 seperti ini. Belum ada chipnya, masih kertas biasa. Entah, kayaknya nggak berpengalaman. Ini juga. Lama-lama sudah menggunakan chip di paspor. Dia 2003, di 2004 sudah menggunakan, di 2006 sudah menggunakan paspor dengan chip. Ya. Nah, paspor sebelum ini ada sejarahnya lagi, cuma kertas lembar aja. Tuh. Nah, ini adalah elektronik visa di Singapura. Nih, Singapura. Ya. Ini milik Australia. Ini milik Malaysia. Jadi, ketika apply visa, dia hanya mendapatkan visanya hanya mendapatkan elektronik seperti ini. Dan dikirim ke email. Kirim ke email. Ini kirim ke email. Jadi ketika masuk ke luar negaranya, ke Singapura, Australia, atau Malaysia, sudah terekam di sistem di bandara atau pelabuhan atau perbatasan mereka. Jadi, dan kita bisa print ini. Kita bisa print dan bentuknya PDF. Tuh. Mungkin ada tambahan, bisa ditambahkan dari Dista. Untuk evolusi paspor Indonesia, nanti sesi berikutnya ada. Tidak di sini. Kemudian, nah, ini ada kuis lagi nih, Bu Mila. Seru nih, kuis mulu nih, seneng. Siap. Kayaknya tadi banyak yang miss, jadi udah pada siap-siap nih, Bang. Oke? Nah, saya minum. Nah, siap ya? Oke, siap. Kuis keberapa ini ya? Ketiga ya? Ketiga, betul. Ketiga ya. Masih ada kesempatan 2 lagi ya. Kalau nggak bisa jawab. Ya. Cepat-cepat ketik, langsung yang pertama langsung mendapatkan hadiah. Silakan. Which country has the most powerful passport in the world? Jadi negara mana yang mempunyai kekuatan kuat? Singapura. Oke. Yes, dah dapat, Bang. Sudah dapat. Siapa itu? Oke. Oh, masih pada semangat nih, Bang, ngetiknya. Banyak nih yang jawab ya. Ada jawaban USA, Singapura, Jerman, dan pemenangnya adalah Todo. Nah, apa jawabannya? Jawabannya Jepang. Jepang, betul. Untuk tahun 2020. Selamat ya, Todo ya. Tudu. Bahasa Inggrisnya berarti tudu ya? Tudu. Ya, betul. Menurut Passport Index, Jepang masih memiliki kekuatan paspor di dunia. Wah, hebat dia. Apa sih indikatornya? Ini, dia memiliki kekuatan, yaitu dia dengan paspor Jepang, dia bisa masuk ke 83 negara, visa on arrival, dan bebas visa. Gitu. Jepang. New Zealand juga di 78. Wah. Artinya, tingkat apa ya? Artinya, tingkat security paspor dia itu tinggi. Gitu. Jadi dipercaya untuk masuk. Gitu. Tapi dia tetap masih membutuhkan visa di 79 negara dengan paspor Jepang ini. Gitu. Nah, ini adalah gambaran kekuatan paspor di dunia. Kekuatannya ya, dari yang paling kuat sampai yang paling lemah. Yang paling lemah itu paspor Afghanistan. Dia paling lemah. Masuk kemana-mana wajib visa. Masuk kemana-mana terscreen, kayak gitu. Entah faktor politik atau faktor organisasi atau agensi imigrasinya di sana. Nah, tetapi kekuatan paspor ini jadi lemah. Saya juga ambil dari Paspor Index. Kata Paspor Index dia bilang gini, paspor the most useless thing in 2020. Gitu. Jadi walaupun dia kuat, ternyata dia lemah juga di tahun ini. Begitu. Nah, sepertinya berikutnya ada kuis nih. Kuis lagi nih, seru ya, kuis mulu ya. Lagi. Soalnya saya hanya teori dan konsep aja, nanti Dista akan lebih detail. Oke. Nah, kayaknya juga udah makin cepat nih Bang pada jawabnya nih. Cepat ya. Ini gampang sekali. Teman-teman lihat gambarnya. Terus ini ada 2 paspor. Ada 2 paspor. Terus saya berikan sinar UV di atasnya, pencahayaannya. Nah, tebak mana yang asli, mana yang palsu ya.
Siap ya? Oke. Siap. Oke, kita lihat. Jawabannya cuma gelap atau terang. Gelap atau terang gitu ya. Oke, siap. Paspor mana yang palsu? Yang gelap atau yang terang? Oke. Menarik nih. Makin banyak nih Bang yang jawab, Bang. Kekuatan jempol ya. Kekuatan jempol, datanglah. Oke. Oke, cukup. Udah kita temukan ya. Udah ya, coba rata-rata jawab apa? Gelap apa terang? Gelap, gelap, terang, 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 terang. Habis gelap. Imbang nih Bang. terbitlah. Terbitlah terang. Oke, selamat kepada Robi Ardinata. Sorry. Mm-mm. Saya Salah ulang ya? lagi, selamat Ulang ya? kepada Alam S. Wibowo. Jawabannya terang. Terang. Jadi bingung. Oke. Alam Paspor mana yang palsu? Itu adalah paspor yang berpendar, yang bereaksi terhadap sinar UV. Gitu. Jadi teman-teman, kalau berarti jawabannya adalah yang palsu itu yang terang ya. Terang. Jadi teman-teman, rekan-rekan sekalian, ibu bapak sekalian, kalau mau melihat suatu dokumen atau uang, termasuk uang, cari aja sinar UV. Kalau dia gelap seperti ini, itu asli. Kalau dia terang seperti ini, itu palsu. Simple, itu prinsipnya. Nanti untuk detail lagi bisa disaksikan di berikutnya, di sesi berikutnya nih, Mama Dista ya. Oke, kemudian, jadi selamat kepada siapa? Alam, Bang. Alam ya. Wibowo. Alam Wibowo. Terima kasih, Alam. Nanti yang menang ini dapat hadiah dari saya, buku. Kemudian pengirimannya ya, nama pengiriman kali ya, alamat pengiriman ya. Ya. Nanti disampaikan ke panitia, ke Bumila. Apa saya boleh? Chat. Ini ada kuis terakhir nanti ya. Ini masih ada satu kuis lagi sebenarnya. Tapi nanti. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mencari database paspor, fitur-fiturnya, online database, silakan ketik aja di Google, keywordnya adalah Prado paspor. Ketik ini aja. Silakan buka, keluar semua. Ini dari Eropa semua, di bawahnya dari dunia di luar Eropa. Nanti kalian klik, misalnya ini, satu klik ini, dia akan keluar fitur-fiturnya, jenis-jenisnya. Dikasih tahu fiturnya apa, jenisnya apa, begini, itu. Jadi ini untuk mempermudah teman-teman memeriksa, dalam melakukan pemeriksaan ya, apapun itu bentuknya. Misalkan kita di perbankan, terus ada orang asing mengajukan permohonan rekening atau apapun itu, bisa dicek, bisa cek ke sini. Atau yang tadi, yang pertama tuh, ya kan? Yang pertama tadi kan, cek aja ini pakai UV asli apa enggak, gitu. Kedua baru kita ke sini, gampang ngeceknya. Oke, jadi Prado Passport silakan bisa diklik. Gitu. Kemudian, nah ini ada alat lagi satu alat yang sangat bermanfaat. Teman-teman atau ibu bapak sekalian bisa mengunduh namanya Read ID application. Cek aja Read ID, ya. Dia akan membaca chip paspor. Jadi, misalnya Bapak Ibu sekalian punya, tapi syaratnya HP-nya, handphonenya harus ada NFC ya. NFC teknologi ya. Tapi kayaknya HP sekarang udah punya NFC teknologi semua ya, Bu Mila ya. Oke. Bang, izin Bang, saya ingatkan untuk waktu Bang ya. Ya. 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ya. Kita coba ya. Ini paspor. Kita klik misalkan. Ini, seperti ini. Semua bisa kelihatan ya, semoga ya. Tampilannya. Terus kita scan halaman biodatanya seperti ini. Seperti ini. Kita scan misalnya. Lalu ya, posisinya yang enak. Jadi kita scan. Misalnya udah di-scan. Nah, dia akan membuka, silakan tempelkan handphone ini ke paspor ini yang ada chipnya. Chip paspor Indonesia di mana? Ya silakan aja depan belakang ditempel seperti ini. Gitu. Ditempelkan seperti ini. Nah, nanti dia akan membuka data-data yang ada di dalam
paspor tersebut. Jika tidak bisa terbuka atau ada bacanya akses kontrol di X gitu, atau semuanya X. Nah, ini lagi verifikasi, sebentar. Silau ya. Bisa terlihat semoga ya. Apakah kelihatan Bu Mila? Kelihatan. Nah, Udah ya, udah. misalnya seperti ini sudah terlihat, ya kan jelas. Di sini ada data-data tersimpan data chip saya. Ya kan? Nah, ini ada asli atau palsunya di sini. Dilihat nanti. Kalau dia unsucceeded atau fail, dia palsu. Itu teknologi Read ID. Bisa juga nih. Oke ya. Karena sewaktu ini adalah kuis terakhir. Oke. Apa, siap-siap ya, langsung ya, cepat. Apa kepanjangan SLTD? Udah ada yang jawab belum, Mila? Belum ya? Belum. Oke. Get it. Sudah. Jawaban pertama, Apa tuh? saya langsung ya. Stolen and lost travel document. Ya, exactly. Tepat, Anda benar. Ya. Siapa itu? Oke. Ajeng S. Selamat S. Ajeng, oke. Selamat Ajeng ya, SLTD Stolen and Lost Travel Document ya. Stolen or lost atau stolen and lost bisa aja. Oke, selamat. Apa sih ini? Ini adalah travel dokumen yang tercuri dan hilang. Dia punya, tapi ini direkam oleh Interpol. Ya, Interpol itu adalah International Police yang ada di seluruh dunia, bekerja sama dengan polisi-polisi di dunia juga. Jadi terekam nih, salah satunya adalah SLTD ini, ya, Stolen or Lost Travel Document. Jadi jangan sekali-kali pernah gunakan paspor yang hilang. Kalau hilang, lapor ke kantor imigrasi setempat atau ke immigration office di dunia, negara manapun. Kalau tercuri, lapor, gitu, agar dimasukkan ke dalam sistem yang sudah terhubung ke 194 negara nih, ya. Jadi ketika paspor palsu masuk ke suatu negara dan sudah terekam datanya di Interpol, maka dia akan terdeteksi nggak bisa masuk. Begitu. Jadi saya ingatkan, kalau punya stolen and lost, kalau paspor kita hilang atau dicuri, kita langsung lapor. Ini adalah referensi paparan saya. Silakan. Dan ini adalah bukunya. Sebenarnya untuk bulan depan, Bu Mila. Ini bukunya, Glosarium Istilah Imigrasi Indonesia. Jadi ini saya menerjemahkan istilah-istilah keimigrasian di Indonesia dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya Inggris ke Indonesia. Ya, ini sudah tinggal cetak, lagi proses cetak, mohon maaf. Bulan depan mungkin insya Allah sudah bisa kita launching dan dibagikan ke pemenang. Ke pemenang ya, ada 5 tadi Bang ya. 5. Nanti pemenang open banget nih. Nanti pemenang bisa kirim alamatnya ya untuk pengiriman ya, alat pengiriman ya. Insya Allah bulan Agustus kita kirim. Oke. Siap. Demikian selamat Bu Mila. Untuk pemenang. Baik, selamat. Demikian Bu Mila ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clear ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ridwan. Clear penjelasannya, bahkan ada ininya juga ya tadi ya, demonya ya, gimana cara pakai aplikasinya. Keren banget deh ini. Oke, next, tidak kalah keren. Ini juga CV-nya panjang sekali, saya bingung shortlistingnya. Beliau adalah alumni dari program AFS, yes, Youth Exchange and Study Program di Amerika. Kemudian awards-nya juga banyak. Di antaranya second rank at the Diploma of Immigration Law in Immigration Academy Batch 16. First place at the Basic Training for Civil Servant in the Ministry of Law and Human Rights. Dan first rank at the Bachelor of Immigration Law in Immigration Polytechnic 2019 ya. Tidak diragukan lagi, mari kita sambut Kak Dista Rahayu. Silakan Kak. Selamat sore semuanya, kedengeran nggak suaranya? Suara saya kedengeran? Kedengeran. Aman. Kalimantan lagi hujan deras, jadi agak... Kalimantan. Ya.
Oke, jadi kita akan membahas masalah dokumen fraud. Jadi kan tadi udah dijelasin tuh jenis-jenis dokumennya apa saja. Nah, sekarang saya lebih ke tips dan praktek teman-teman di lapangan dan buat adik-adik di Poltekim kalau nanti praktek kerja lapangan, apa aja yang harus dipelajari dan apa aja yang harus diamati. Oke, jadi kalau kita kerja di Checkpoints, kebetulan saya berkesempatan berdinas di Soekarno-Hatta, di counter imigrasi. 3 hal penting yang harus dicek adalah dokumennya. Dokumennya harus sah, asli, dan tidak ada yang dipalsukan. Lalu yang kedua, tujuan orang datang ke Indonesia harus jelas dan harus sesuai dengan visa atau izin dia datang ke Indonesia. Atau kalau misalnya warga negara Indonesia, ya dia keluar Indonesia tujuannya harus jelas, harus sesuai, keterangannya harus benar. Lalu yang ketiga, travel document holder harus yang benar. Jadi di sini paspor atas nama saya, yang megang juga harus saya. Jadi itu tiga inti sih yang harus dicek oleh teman-teman. Oke. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi paspor palsu? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat aja, karena kalau detail bisa 3 hari. Jadi ada 3 cara. Yang pertama overt, yang tidak butuh alat, bisa dilihat di Raba dan di Terawang. Lalu yang kedua semi overt, menggunakan alat sederhana, misalnya loupe atau magnifier, terus UV light, portable, yang kita bisa beli sendiri. Lalu center, atau torch. Lalu yang ketiga, covert, itu dilaksanakannya di lab forensik. Kalau di Direktorat Jenderal Imigrasi ada di direktorat, di sana ada ruangan khusus tersendiri dengan alat yang lengkap. Oke. Nah, jadi ada beberapa security feature. Sebenarnya ada banyak dan setiap negara saya yakin pasti punya security feature yang khas, yang mungkin mereka sendiri masih rahasiakan. Nah, kalau yang umum, ini ada beberapa, misalnya watermark, terus UV ink, tinta UV, terus security fibers, ada intaglio atau emboss, lalu yang kelima ghost image, yang keenam OV, yang ketujuh MRZ, ke-8 perforasi number. Nah, kalau saya sendiri, karena kadang-kadang mesin di counter itu gangguan, atau misalnya mesin UV-nya error, atau nggak bisa ngebaca. Nah, saya akan melakukan upaya yang overt. Saya akan cek dulu benang jahit paspor. Ini menurut saya hal yang krusial karena most of crimes mereka akan ketara sekali. Akan mengubah-ubah halaman, dan lubangnya kalau mereka habis bongkar, terus mereka pasang lagi, pasti nggak akan di titik yang sama, jadi pasti akan ada sobek sedikit. Lalu di security ink, kita sampul halaman biodata, halaman paspor. Nah, ini jadi kalau kita baru pegang paspor, di sini tuh diraba, digosok. Karena ini asli, nggak akan luruh tintanya. Terus security paper, di halaman biodata, kita raba apakah ada sesuatu yang mengganjal. Nah, kalau biasanya ada yang mengganjal, mungkin sudah di altered atau sudah diganti. Lalu cap pada halaman visa. Nah, ini kan yang kelihatan, yang tampak mata. Kalau misalnya agak-agak luntur gini, berarti dia kan cap basah. Nah, karena banyak juga pemalsuan paspor yang stem-stem di paspornya itu print hasil print, cetak print. Dan itu akan ketara sekali. Jadi teman-teman harus aware sekali, semua stem yang ada di dokumen perjalanan harus stem yang asli. Oke. Nah, kalau watermark udah pada ngetik ya. Jadi tanda yang kita bisa terawang. Terus UV ink ini
tulisan atau simbol atau lambang itu hanya bisa kelihatan kalau kita memancarkan sinar UV di bawah paspor. Seperti tadi udah dijelaskan sama Bang Ridwan, kalau misalnya dokumen yang asli, kalau dikasih sinar UV, mereka nggak akan mantul, cahayanya nggak akan kemana-mana. Jadi mereka akan meresap sinar UV tersebut. Nah, kalau yang ada mantul-mantul sedikit, itu memang security feature dari negara tersebut. Dan benang-benang fiber ini juga random. Mereka nggak ada pattern khusus. Jadi setiap halaman biasanya beda. Security fibers. Terus ada intaglio. Nah, ini yang harus kita lihat menggunakan bantuan magnifier atau loop, karena ini tulisannya sangat kecil. Kalau misalnya dokumen itu palsu, kalau kita loop, kalau kita perbesar, biasanya tulisannya nggak akan serapi cetakan pabrik. Kalau di lab forensik, ya lihatnya pakai mikroskop mungkin. Nah, ini ghost image, jadi ada foto paspor yang besar dan ada yang kecil. Tapi ini nggak selalu di halaman biodata, biasanya ada negara Belanda kalau nggak salah. Jadi ghost image-nya mereka taruh di halaman visa. Nah, itu kalau misalnya orang mau mafia, mau memalsukan paspor itu kan harus 2 kali kerja, karena mereka harus masukin yang depan dan mereka harus masukin yang belakang. Oke, terus ini ada optical variable ink atau color shifting ink. Jadi kayak di uang, kalau misalnya kita pegang, arah ini warnanya hijau, arah ini warnanya biru, atau orange, lalu MRZ. Nah, ini kalau misalnya ada nama awalannya A, terus tanggal lahirnya 3 Juli 85. Nah, itu nanti mereka akan menghasilkan suatu kode MRZ unik tersendiri. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya organized crime sudah sangat canggih untuk memalsukan. Jadi nggak cuma nama dan tanggal lahirnya aja, tapi mereka juga hitung MRZ-nya dan mengoreksi angka-angka dan huruf-huruf MRZ. Nah, ini yang mudah juga diamati. Kalau misalnya yang asli, ini kan ditembak oleh laser. Kalau yang asli mereka akan rapih dan biasanya dari depan sampai belakang itu semakin ke belakang semakin tipis, semakin tipis, semakin tipis. Kalau misalnya yang palsu itu biasanya mereka kan pakai alat manual, jadi akan terlihat di lubang-lubang itu seperti terbakar, bukan hasil tembakan laser, dan hasilnya pasti nggak rapi. Ini juga pakai bantuan magnifier. Nah, ini contoh di paspor Australia juga, rata-rata semua negara, kecuali paspor Indonesia yang lama ya. Kalau yang lama belum ada tinta yang emas dan berglitter. Terus diamatin juga, di gambar yang paling kiri, jahitan ini juga diamatin. Kadang mereka kan masukin yang depan, nah, pasti nggak rapi di sininya. Itu tips-tips sederhana buat teman-teman yang kerja di TPI. Kalau misalnya lubangnya ada yang copot atau longgar, itu berarti bisa dicurigai sudah dipalsukan. Oke, nah ini ada beberapa macam dokumen fraud. Tadi kan udah ada security feature-nya. Nah, ini jenisnya ada 2 nih, golongan besarnya. Dokumen palsu dan dokumen yang asli. Nah, kalau yang di dokumen palsu itu ada counterfeit, forgery, pseudo, atau fantasi, atau camouflage sebutannya. Lalu yang keempat, blank stolen dokumen. Kita langsung aja. Nah, di counterfeit atau false dokumen, jadi satu bundle paspor dicetak dan ditulis datanya semua oleh organisasi crime. Anggap saja seperti itu ya, oleh organisasi crime. Jadi memang bukan diterbitkan oleh suatu negara yang resmi, dan mereka, dan sekarang udah canggih-canggih, mereka
sudah tahu apa saja security feature suatu negara itu dan mereka menduplikasi dan menirunya. Saya pribadi pernah mengalami ini, jadi di Soekarno-Hatta, sekitar jam 7 kurang 15, sudah selesai sholat maghrib, teman-teman saya semua keluar untuk istirahat sholat dan makan, saya sudah selesai sholat, saya kembali, karena posisinya itu semua penumpang sudah selesai di clearance, jadi waktu itu ada 2 orang, saya dan teman saya, yang standby untuk jagain counter. Lalu ada seorang pria berperawakan tinggi datang ke counter saya membawa paspor tulisannya Česká republika. Di counter itu saya berada di paling ujung dan teman saya yang laki-laki itu ada di depan barisan. Dan dari awal saya mengira memang laki-laki itu sudah mengincar saya dari jauh dan dia menunggu momen untuk datang ke counter. Jadi memang sengaja cari yang sepi, nggak ada petugas, nggak rame, dan saya perempuan mungkin. Jadi dia datang membawa paspor ini. Dan saya nggak sempat videoin ya. Jadi waktu saya pegang pertama, langsung luruh glitternya. Kelihatan di foto kan. Itu kalau digosok lagi akan luruh lagi. Terus saya buka halamannya, kok sepertinya hasil printer bukan cap basah. Oke. Saya tanya orang tersebut menggunakan bahasa Inggris, what will you do in Indonesia? I don't know. Terus saya buka lah Google Translate, bahasa Ceko, apa yang akan kamu lakukan di Indonesia? Dia juga, no. Saya tunjukkan HP saya. Kalau misalnya dia orang Ceko, pasti setidaknya dia bisa menanggapi saya, menanggapi pertanyaan saya. Tapi ternyata dia tetap tidak bisa menjawab. Oke. Akhirnya diproses, ternyata memang benar paspor yang dipakai adalah counterfeit dokumen. Nanti saya akan tunjukkan videonya di akhir. Yang kedua, forgery atau altered. Nah, ini yang banyak most of organized crime mereka menggunakan ini. Jadi ada yang diganti, misalnya tenaga TKI di Arab Saudi, paspornya sudah habis masa berlaku dan dia nggak bisa pulang ke Indonesia. Nah, terus dia minta tolonglah sama organized crime untuk mengganti masa berlaku paspor. Harusnya habis 2020, tapi diganti 2022. Nah, tekniknya di organized crime itu membagi kertas biodata yang sudah tipis ini, mereka sangat bisa untuk dibagi 2, terus mereka correct menggunakan cetakan mereka sendiri dan lolos. Oke, terus ini juga kalau di foto juga diganti fotonya. Jadi yang diganti nggak cuman ini, kadang dalamnya juga mereka ganti untuk memasukkan data. Jadi untuk mengelabui petugas di TPI, kalau saya sudah pernah ke negara A, B, C, D. Terus perlu diwaspadai juga buat teman-teman kalau misalnya ngecek paspor, not only paspor, tapi visa-visa yang di dalam juga make sure itu asli. Jadi kita raba, kita kan nggak ada device untuk ngecek visa itu asli atau enggak, tapi at least raba, atau mungkin kita wawancara lebih dalam, kamu pernah ke negara ini, tujuannya apa, gitu. Nah, ini pseudo dokumen yang dibuat tanpa wewenang, no authority, dan tidak resmi diakui. Nah, ini ada 2 golongannya, ada fantasi dokumen sama camouflage dokumen. Kalau fantasi dokumen itu kayak paspor Sunda Empire, paspor Republik Maluku Selatan yang nggak ada negaranya, World Service Authority Passport. Jadi memang nggak pernah ada negara yang berdiri dan diakui atas nama itu. Kalau camouflage dokumen itu, misalnya paspor Uni Soviet, kan sekarang Uni Soviet sudah pecah, jadi udah nggak ada lagi dan udah nggak berlaku lagi paspor atas nama Uni Soviet. Nah itu jadi kita petugas juga harus update terus informasi luar negeri, negara apa saja yang sudah berganti nama,
jenis-jenis dokumen apa saja yang mereka gunakan. Oke, nah kalau tadi dokumennya palsu, kalau sekarang dokumennya asli. Yang pertama, fraudulently obtained genuine document, dokumen asli yang diperoleh dengan cara keliru, dengan atau tanpa bantuan internal verifikasi. Misalnya memberikan keterangan tidak benar saat wawancara. Contohnya, warga negara Korea mengajukan paspor Republik Indonesia dengan membawa KTP, kartu keluarga, dan buku nikah. Dan ternyata semua dokumennya itu palsu. Kalau di buku nikah, ya mungkin ada oknum yang memalsukan data-data di buku nikah, ditulislah warga negara Indonesia. Nah, itu dia juga masuk dalam pemalsuan bentuk ini. Terus misalnya TKI non prosedural, anak berusia 13 tahun memasukkan dokumen, mengajukan paspor, dia mengaku umurnya 21 tahun. Nah, kalau saya sendiri pernah melakukan penelitian masalah terorisme, jadi ada teroris atas nama Heri Kuncoro. Nah, paspor atas nama Heri Kuncoro ini sudah di red notice, jadi tidak bisa pergi, karena sebelumnya dia narapidana dengan masa tahanan 4 tahun, bebas secara murni, artinya dia dalam hati masih belum mengakui kecintaannya terhadap Republik Indonesia. Dan dia mengajukan paspor ke Satu Kandim menggunakan data Wahyu Nugroho, jadi KTP, kartu keluarga, dan akte lahirnya dokumennya asli, tapi datanya palsu. Nah, dia mengajukan ke kantor imigrasi, tidak terdeteksi, dan mungkin juga ada keterlibatan oknum di situ, karena kita kan punya fitur fingerprint, harusnya tidak terdeteksi, tapi ternyata masih lolos juga. Dan si Wahyu Nugroho ini tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu untungnya pihak kepolisian memberikan data kalau Heri Kuncoro membuat paspor. Ini makanya harus kita insan imigrasi, nggak cuma belajar data, tapi penyelidikan dan pengamanan harus ditingkatkan lagi, dan koordinasi dengan pihak terkait. Oke, terus yang kedua, misuse genuine document through deception. Ini contohnya impostor. Jadi kalau misalnya ngecek dokumen seseorang, jangan dilihat tai lalat atau alisnya, tapi lihatlah Golden Triangle. Kalau misalnya dia pakai kerudung, kalau misalnya dia nggak pakai kerudung, gampangnya lihat telinga, karena telinga tidak akan pernah bohong. Jadi setiap orang punya masing-masing lekuk-lekuk telinga yang unik, posisinya ada di segaris dengan mata atau di bawah mata. Nah, kita bisa lihat dua foto pria ini kan, lihat saja telinganya, ini beda. Kalau misalnya kita lihat hidungnya atau bibirnya, kurang lebih sama, mirip. Terus kita juga amati jarak antar mata ke bawah, ke hidung sampai mulut. Tapi itu butuh praktis yang terus-menerus ya. Nah, ini di gambar sebelah kirinya ada titik-titik yang harus diamati, lebar matanya seberapa, posisi poin nose-nya di mana, bibirnya selebar apa. Tapi kalau untuk pria, cukup lihat telinga. Oke. Ini pengalaman pribadi, jadi di Soekarno-Hatta ada warga negara Palestina datang, tapi ini sudah reka adegan. Oke, jadi ini sudah reka adegan karena waktu itu dia datang posisi penumpang sudah sepi dan cuman ada dua orang. Terus ya kelihatan lah dari penampilannya kok seperti refugee. Ternyata memang benar dia warga negara Palestina yang tidak punya. Jadi kalau di Palestina itu
berdasarkan wawancara saya ke seorang warga negara Palestina, setiap warga negara Palestina itu dapat istilahnya travel dokumen Palestina. Tapi itu cuman 10 halaman tipis. Jadi refugee atau orang-orang yang terdampak perang itu bisa dapat itu. Tapi mereka juga punya paspor yang bentuknya tebal. Untuk public affair itu biasanya bisnismen pakainya yang itu. Dan kalau mereka untuk keperluan bisnis Indonesia biasanya pakai yang tebal. Kalau yang tipis jarang sekali. Nah, kebetulan pria ini membawa paspor Ceko yang palsu, terus ada KTP Turki yang palsu, jadi dia datang menggunakan Turkish Airlines. Dia waktu berangkat dari Turki menggunakan nama asli Palestina, ketika datang ke Soekarno-Hatta, dia menyembunyikan tuh boarding pass dan dokumen-dokumen Palestina yang diserahkan Ceko. Jadinya dia punya 3 dokumen sih. Dokumen Palestina yang asli, dokumen Turki yang palsu, dan Ceko yang palsu. Dan pria ini sudah sampai di proses penyidikan, kalau nggak salah sudah inkrah dan ditahan di Tangerang. Oke, cukup sekian paparan dari saya, berbagi pengalaman. Silakan Mbak Mila. Oke, videonya udah ya Kak ya? Atau masih dilanjut play? Udah. Oke, siap. Oke, demikian tadi pemaparan dari Kak Dista. Keren ya, sampai ada demonya juga nih. Gimana nih contohnya apa yang terjadi? Sekarang saya mau bacakan, udah ada pertanyaan yang masuk. Yang pertama, oh ya teman-teman, setelah saya bacakan dari yang di chat ini juga boleh langsung ya, Bang, izin. Boleh langsung ini nggak Bang, menyampaikan? Boleh, silakan. Boleh ya? Oke, Imam Handa. Saya bacakan dulu ya yang udah masuk dari Wina Wibawa. Izin bertanya Bang Ridwan dari Wina Kalinsus TPI Ngurah Rai, bagaimana keamanan penggunaan aplikasi pihak ketiga seperti Read ID? Oke, ini ke Bang Ridwan ya. Ya. Oke. Aplikasi keamanannya Read ID yang tadi, yang saya demokan tadi, itu memang ini adalah versi beta ya, masih versi demo. Akan tetapi di sini ada privacy statement bahwa dia tidak akan mengambil data. We value your privacy and do not collect your personal. Jadi ethical issues-nya sudah ada di sini. Jadi dia for details si bla bla bla, ini ada disclaimer-nya. Jadi ini tingkat keamanannya bisa dibilang tinggi dan aman untuk menggunakan aplikasi ini. Ini aplikasi buatan Belanda untuk mempermudah kita semua, gitu. Itu aja. Jadi jawaban saya adalah sangat aman karena sudah di-declare di sini. Oke. Next, langsung ke live aja ya. Ada yang poke nih, Imam Hamda ya. Oh ya. Imam Hamda bisa di-unmute. Silakan. Silakan, Bapak Imam. Maaf, kepencet, Bu. Oh, kepencet. Iya, Bu. Oke, aduh. Nggak sekalian nih, Maaf, biar nggak kepencet. Oke, next ya. Kita ke penanya berikutnya dari chat. Dari Bagas Hidayat Putra. Ini kayaknya yang menang tadi, Bang ya. Kalau nanya kayaknya nggak jadi hadiahnya nih. Oh, nggak jadi. Atau tambah lagi. Next session aja Bang ya. Oke. Tambah tanda tangan, Mbak. Oh, plus tanda tangan ya. Oke, boleh. Izin bertanya terkait bahan polikarbonat pada paspor, apakah hingga 2020 ini pengembangan dan implementasi pencetakan paspor polikarbonat sudah merata
di kantor imigrasi seluruh Indonesia? Dan apa aja kriteria utama yang dapat mempengaruhi angka kekuatan sebuah paspor? Saya akan jawab yang pertama ya. Apakah paspor kita, paspor Indonesia sudah polikarbonat di pengembangannya bagaimana? Di 2020 sebenarnya paspor Indonesia ini sudah mengalami kemajuan ya. Udah lumayan kuat nih, udah bagus banget. Ini lagi e-paspor punya saya. Makanya pakai e-paspor, promosi. Pakai e-paspor. Jadi nggak nyangkut di bandara Australia gitu atau bandara lainnya. Untuk pengembangan polikarbonat yang ininya terbuat dari kayak KTP gitu ya, kartu kredit gitu, di Indonesia itu udah dilakukan sejak tahun riset pengembangannya udah sejak tahun 2018 kalau nggak salah. Terus dikembangkan hingga saat ini, rencananya sih tahun ini, tapi sampai sekarang belum karena mungkin karena corona, karena biayanya sangat tinggi ya, untuk polikarbonat itu biayanya sangat tinggi. Rencananya sudah ada perancangannya, tinggal dieksekusi nih. Tapi karena sekarang mungkin karena wabah corona, jadi anggaran terserap semua ke yang lebih penting mungkin ya, gitu. Jadi itu sudah ada perencananya, tinggal eksekusi. Ya mudah-mudahan Indonesia punya paspor polikarbonat dengan kekuatan yang sangat bagus ya, meningkat gitu di bawah Jepang gitu. Jepang, Switzerland, Indonesia. Amin, kan doa. Berikutnya, pertanyaan berikutnya apa nih dari Bagas ya? Iya, pertanyaan berikutnya indeks. Dan apa saja indeks atau setelah ini Dista tambahin ya. Apa saja indeks atau kriteria utama yang dapat mempengaruhi angka kekuatan sebuah paspor? Yang pertama itu tadi saya bilang, yang pertama itu adalah jumlah negara yang menerima paspor tersebut. Misalnya Indonesia diterima bebas visa atau visa on arrival di beberapa negara, gitu. Kalau paspor Jepang itu banyak banget, hampir semua negara atau setengahnya negara di dunia itu menerima Jepang bebas visa atau visa on arrival. Artinya tidak perlu visa yang diaplikasikan di kedutaan. Semakin banyak itu, semakin banyak negara yang menerima, itu salah satu indikatornya, dia akan meningkat indeksnya. Dan kemudian semakin artinya itu security paspornya di dalamnya, security picture datanya itu semakin aman dan semakin kuat, semakin valid, semakin terjamin. Itu indikator keduanya. Tuh. Ya, silakan Bu Dista tambahin. Kalau saya intinya political meter suatu negara itu juga mempengaruhi. Karena setahu saya sih beberapa tahun yang lalu tuh Swiss. Makanya saya juga baru tahu kalau Jepang udah menyalip Swiss dalam hal perpasporan. Betul. Ya, Jepang kan termasuk kayak netral gitu, jadi political matter intinya. Ya, itu faktor ketiga. Artinya kan paspor suatu negara membebaskan visa suatu negara itu karena faktor diplomatik ya. Faktor politik, hukum, faktor diplomatis. Itu sih. Kekuatan di situ juga termasuk bisa mempengaruhi. Begitu, Bu Mila, terima kasih. Oke. Sama pentingnya kayak feature juga dia, Bang, ya berarti ya? Ya, betul sekali, betul. Oke, next question. Selamat siang, izin bertanya. Diketahui bahwa paspor masing-masing negara di dunia memiliki security features yang beragam dan berbeda-beda. Ketika petugas melaksanakan pemeriksaan paspor, maka dibutuhkan ketepatan dan kecepatan. Ketepatan dalam hal memastikan dokumen perjalanan adalah asli. Kecepatan dalam pengambilan keputusan. Seringkali antrian menumpuk. Nah, ini case di lapangan ya, Bang ya. Apakah ada rencana security features paspor negara di dunia diintegrasikan ke dalam BCM sehingga pada saat pemeriksaan paspor, petugas dapat dengan tepat dan cepat mengetahui keaslian paspor? ICA Singapura sudah menerapkan hal tersebut. Demikian, terima kasih. Wow, bagus pertanyaannya. Bisa saling ini kali ya, tektok kayaknya. Ya, dari pertanyaannya. Saya coba jawab dulu ya. Untuk ketepatan, bagaimana cara kecepatan supaya tidak ada antrian. Itu kan pasti panjang tuh antrian. Nah, ada banyak trik suatu negara. Misalnya Australia. Bagaimana dia mengatasi
antrian panjang, tapi akurasinya tinggi. Yang pertama, Australia menggunakan yang namanya ALO, Airline Liaison Officer. Itu pemeriksaan keimigrasian sebelum dia masuk. Sebelum dia masuk ke suatu negara, ke negara Australia. Jadi mau masuk negara Australia itu ada 5 lapis. Mau masuk negara Amerika ada 6 lapis. Gitu. Lapis pertama itu kedutaan. Lapis kedua itu ALO, Airline Liaison Officer. Namanya, teorinya adalah Extraterritorial Immigration Clearance. Jadi diperiksa sebelum masuk ke negara tersebut. Amerika juga sama. Jadi dicek di mana nih diceknya? Yaitu di counter check-in. Itu udah terkoneksi. Nah, setelah counter check-in menerima baru ke TPI-nya. TPI, tempat pemeriksaan imigrasi di Australia. Nah, kalau Amerika ada lagi satu lagi namanya Air Marshal. Air Marshal itu adalah petugas intelijen Amerika, tapi khusus pesawat ke Amerika ya. Dia ikut di pesawat, dia bawa senjata, diperbolehkan, dan dia terus di pesawat itu. Ada 2, tapi dia tidak saling mengenal. Dia menyamar sebagai penumpang. Ini security Amerika sebelum masuk ke negaranya. Seperti kita tahu bahwa dulu ada namanya Gatot Nurmantio ya, Pak Gatot Nurmantio yang ditolak di Soekarno-Hatta, tidak bisa masuk ke negara Amerika. Nah, itu di kedutaan lewat, bisa berhasil, di counter check-in bisa lewat, bisa berhasil. Nah, ketika dia mau berangkat, nah, di situ ada informasi intelijen dari yang namanya Air Marshal. Gitu. Jadi, Air Marshal itu di ruang tunggu, terus dia berangkat. Nah, itu untuk mengatasi. Nah, secara kesisteman itu bagaimana cara pengecekan secara cepat dan akurat. Setiap negara memiliki database paspor. Jadi di komputernya di pemeriksaan itu ada database paspor seluruh dunia. Jadi ketika dia scan paspor asing, petugas nggak usah capek-capek pusing-pusing tadi dilihat diraba di terawang, nggak perlu. Terus langsung scan, dia keluar membandingkan. Nah, itu seluruh negara sebagian besar seperti itu, agar antriannya tidak panjang dan akurasi. Tetapi sekarang sudah menggunakan namanya autogates. Di seluruh dunia sudah menggunakan autogates. Salah satu cara memudahkan pemeriksaan ketepatan dan tidak antri panjang yaitu autogates. Cepat, tepat, damai. Murah, meriah, mencret. Canda. Nah, maaf. Kayak gitu. Jadi dia cepat, akurat, dan terekam biometriknya. Wajah, retina, fingerprint ya, sidik jari, paspor. Jadi cocok mengambil data biometrik chipnya di situ. Itu salah 4 malah ya, bukan salah satu. Itu ada 4 teknik ketepatan dan keakuratan dan kecepatan. Bagaimana tuh? Nah, itu dia. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, ada tambahan mungkin dari Kak Lisa? Jadi kalau benar yang dikatakan Bang Ridwan gitu, cuman saya waktu itu mencicipi sana kan 2010, jadi belum tahu rasanya autogate di Amerika seperti apa. Coba yang saya rasakan waktu itu, tahun 2010, untuk mengajukan visa ke Amerika susah sekali, padahal saya disponsori oleh pemerintah, Department of State. Jadi buka aplikasi visa online itu akan tertutup secara otomatis kalau 3 menit atau 2 menit kita nggak isi full, dan next. Jadi untuk orang-orang yang ingin memasukkan dokumen, kan pasti ada jeda waktu untuk berpikir, itu agak susah. Dan di sana antrian panjang, saya di counter itu hampir nunggu 2 jam. Padahal saya datangnya agak-agak awal tuh, jadi pesawat berbarengan itu hampir nunggu 2 jam. Dan kalau Amerika sih lebih mementingkan security daripada service, daripada pelayanan. Cuman kalau saya pribadi ya harus ya 60% security, 40% service lah. Tapi tetap harus lebih banyak di security.
Kalau untuk kita petugas TPI, jangan takut komplain. Kalau kamu melaksanakan sesuai dengan SOP, ya sudah kerjakan. Cuman ya jangan terlalu lama. Maksudnya, you have to make sure that orang yang kamu loloskan itu dokumennya benar, tujuannya di sini benar, dan pemegangnya benar. Yang 3 poin yang saya sebutkan di awal itu tadi. Kalau saya lihat depannya, saya raba, saya buka benangnya, saya cek apakah ada sesuatu yang aneh, lalu baru dokumennya, baru halaman visanya. Dan wawancara singkat, padat, dan jelas di counter itu penting sekali untuk menghindari adanya penyalahgunaan izin tinggal ataupun paspor-paspor palsu. Nah, terus masalah ITAS itu juga agak kesulitan sih. Di ITAS online kan ada barcode itu Bang. Saya cobalah cek itu di aplikasi Read Barcode. Nah, itu yang muncul cuma nomor permohonan. Jadi di situ tuh harus ditingkatkan lagi. Ini ada barcode, petugas harus bisa baca. Kalau misalnya ada yang dicurigai harus konsultasinya kemana, karena di counter kan nggak mungkin kita hubungin Kandim ujung Indonesia, kan butuh waktu juga. Jadi perlu ditingkatkan juga sih itu. Oke. Tapi berarti ada ya rencana untuk peningkatan security features yang diintegrasikan. Ada. Ya, oke. Ada yang mau langsung nih ya, boleh banget Pak Teddy Iskandar. Boleh? Ya, boleh. Silakan Pak Teddy dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih Pak Ridwan sudah mengundang saya. Bu Dista ya. Ya. Kenalan dulu kali ya. Ya. Nama Teddy dari Bea Cukai Banda Aceh. Wah. Jauh. Jauh. Simpel aja sih sebenarnya, pengen penasaran terkait implementasi artificial intelligence untuk pengawasan lalu lintas yang masuk keluar Indonesia itu di imigrasi sudah memulai atau belum ya? Itu aja Pak. Makasih Pak Ridwan, Bu Dista. Oh, terima kasih Pak Teddy dari Bea Cukai. Wah, ini partner nih, harusnya kita kayak ABF ya. Australian Border Force. Jadi satu nih kita harusnya. Tapi ya. nanti kita pikirkan itu Pak. Tim poranya aja dulu, join task force-nya aja dulu. Terima kasih Pak Teddy dari Bea Cukai Banda Aceh. Untuk artificial intelligence yang ada di imigrasi, kita menggunakan namanya SIMKIM, Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Itu terdiri dari, saya ada paparannya tapi saya harus cari dulu. Itu terdiri dari beberapa sistem yang terkoneksi satu sama lain. Ada 3 database, ada 3 pangkalan data yang imigrasi punya. Database pertama adalah database perlintasan. Ya. Yang kedua adalah database cekal. Yang ketiga adalah database paspor Indonesia. Ini database yang bisa di-retrieve, namanya data retrieval. Bisa di-retrieve dari beberapa aplikasi yang ada di imigrasi. Misalnya aplikasi pembuatan paspor, aplikasi pembuatan izin tinggal, aplikasi pembuatan penyidikan dan penindakan. Nah, itu ada aplikasi-aplikasinya. Jadi itu terkoneksi satu sama lain. Termasuk aplikasi yang ada di KJRI dan KBRI di luar negeri itu udah terkoneksi. Nah, seperti itu Pak. Kemudian AutoGates juga sudah kita siapkan, sudah imigrasi siapkan di kantor di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai. Ada juga di Batam, namanya Ace Card, ada. Nah, tapi perkembangannya saya belum tahu karena kan saya di sini Pak, lagi tugas belajar nih Pak Teddy. Jadi seperti itu. Nah, untuk koneksinya, integrasi dengan cekal itu sudah diajukan oleh kepolisian, diajukan oleh KPK, diajukan oleh penegak hukum lainnya untuk pencekalan dan pencegahan
pencekalan dan penangkalan, namanya cekal orang asing atau orang Indonesia sendiri. Nah, sekarang ini udah terintegrasi dengan sistem I-24/7, sistem apa namanya Interpol ya, I-24/7 itu. Jadi ada SLTD, Stolen and Lost Travel Document, dan data-data cekal di buron seluruh dunia, termasuk Nazarudin yang dulu gitu. Itulah integrasi sistem artificial intelligence yang ada di imigrasi. Di perlintasan, untuk perlintasan dulu ya. Seperti itu Pak Teddy, terima kasih. Atau Dista bisa bantu tambahin kalau ada yang terlewat. Apa ya? Mungkin saya belum pernah di ujung sekali Indonesia sih Bang, jadi nggak tahu di sana problem SIM-KIM-nya bagaimana. Karena kan Pak Teddy posisinya di Aceh tuh, mungkin ada kendala, pernah ada kasus, terus mungkin dari pihak imigrasi kesulitan atau gimana. Kalau secara konsep sih memang terhubung semuanya. Oke, sip. Oke, cukup ya. Iya. Ada 2 pertanyaan lagi, Bang? Iya nih, Saya di tutup chat ya. Oke, dari Todo ya. Ini Todo. cukup menang nih tadi. Tudu. Izin bertanya Bapak Ibu, jika seorang asing meniru sebuah paspor persis dengan aslinya dan secara forensik paspor tersebut tidak terlihat palsu, bagaimana kita mengetahuinya? Oke, ini teknikal juga ya. Silakan ke Kak Disan kayaknya. Ya, silakan. Pernah ingat dulu beberapa tahun yang lalu negara Amerika, jadi ada pemalsuan satu atau beberapa halaman paspor Amerika yang harus di zoom 1000 kali supaya terlihat palsu. Jadi kita sebagai petugas ya melaksanakan sesuai SOP, melakukan sebaik mungkin. Stepnya itu step overt dulu, baru semi covert, lalu yang ketiga covert. Jadi kalau memang misalnya keterbatasan kita sudah raba tidak ada masalah, sudah pakai magnifier, sudah pakai UV tidak ada masalah, namun ternyata dia palsu, mungkin kelihatannya di sini yang harus pakai mikroskop dan alat-alat lab. Kalau memang kita kan nggak cuma ngecek dokumennya aja, kita kan juga melakukan wawancara ke penumpang itu. Kalau memang feeling kita ini mencurigakan, ya kita bawa, kita lapor ke supervisor untuk supervisor melanjutkan ke lab forensik. Cuman kita harus juga membekali diri kita kemampuan pemeriksaan, jangan selalu mengandalkan alat. Kadang-kadang kan alat juga suka error. Itu. Cukup menjawab ya. Berarti yang penting ada tergantung hasil interviewnya juga gitu ya Kak ya. Oke, next. Ini pertanyaan terakhir ya, mengingat waktu kita cukup terbatas. Dari Wiji Rahmawan, Kanim kelas 1 khusus TPI Ngurah Rai, apakah bila suatu negara mengeluarkan kebijakan terkait pembaruan security feature maupun wujud travel document tersebut, bagaimana kita memperoleh informasinya kalau udah ada update? Oke, silakan. Ya, saya coba jawab. Untuk memperoleh security feature yang terbaru dari bagaimana informasinya, jika suatu negara mengeluarkan perubahan atau sesuatu yang baru terhadap travel dokumennya, kedutaan itu akan mengirimkan dokumen ke seluruh kedutaan yang ada di Indonesia, yang ada di dunia. Jadi, misalnya Indonesia punya fitur baru. Nah, kedutaan besar Indonesia atau imigrasi menyebarluaskan informasi tersebut ke seluruh KBRI yang ada di Indonesia. Maaf, kedutaan besar asing yang ada di Indonesia. Misalnya kedutaan besar Australia. Nah, kita kirim tuh. Ini adalah update terbaru tentang ini kita, segala macam. Nah, itu kita kirim. Sama, sebaliknya begitu. Australia atau negara manapun dia mempunyai paspor atau fitur baru, paspor baru terutama, dia akan mengirimkan informasi tersebut detail. Ini segala macam. Nah, termasuk yang tadi di Prado Paspor. Nah, itu teman-teman bisa cek aja di situ, di Prado Paspor, dibuka terbarunya apa. Di situ ada terbaru. Gitu paling. Jadi, ada 2 cara. Jika ada yang baru, kita bisa dapatkan melalui pemerintahnya atau kedutaan besarnya.
atau kita melalui online database yang tadi saya berikan. Kalau dari saya itu, Bu Mila. Oke. Kak Dista ada tambahan? Jadi harus ada upaya aktif dari kita, tugas untuk selalu update dokumen-dokumen apa yang dikeluarkan oleh negara. Kalau saya karena kekurangan akses, jadi saya tanya ke penumpang. Jadi saya wawancara ke penumpang. Ini kok paspor kamu seperti ini sih? Coba saya cek dulu. Lalu dia akan menjelaskan, iya ini yang terbaru, pengajuannya seperti ini, prosesnya seperti ini. Jadi ya selain kita ngecek penumpang, kita juga harus korek-korek informasi dari warga negara asing yang kita lewati itu sih. Oke. Mantap ya, berarti sekalian interview, sekalian cari data juga kayak. Oh, ini udah ada yang update gitu. Oke. Ada tambahan lagi mungkin dari Kak Dista sama Pak Bang Ridwan? Udah. Kemudian nggak cuma fitur paspor asli ya, fitur pembaruan paspor yang dikirimkan, disebarkan. Kedutaan-kedutaan besar atau imigrasi negara lain itu mengirimkan, misalnya dia ada pemalsuan nih, paspor dia dipalsukan nih, misalnya. Misalnya paspor Australia ada yang dipalsukan oleh suatu gangster atau organisasi, kelompok organisasi ya lintas negara, kejahatan lintas negara. Dia akan memberikan bahwa paspor, dia akan menginformasikan bahwa paspor dia dipalsukan nih. Nih, hati-hati. Ya gitu. Ini yang dipalsukan. Nah, dia akan ngirim sebar gitu. Jadi nggak hanya fitur terbaru atau dokumen terbaru, tapi yang dipalsukan dia akan informasikan juga. Gitu. Sepertinya itu. Oke, tapi tentunya juga petugas harus aktif juga Bang ya. Cari petugas update aktif, gitu ya. semua petugas pokoknya, semua level petugas aktif. Oke. Baik. Sebenarnya masih menarik nih ya. Mau di-extend apa Bang? Oke. Pertanyaan ya menarik ya. Saya kasih beberapa pengumuman juga untuk pemenang kuis tadi ada 5 orang ya. Bagas Hidayat Putra, Teuku Krismon, Todo, Alang Wibowo, dan Ajeng. Silakan mengirimkan alamat pos nanti untuk dapat hadiah giveaway-nya yang masih fresh from the oven. Ke email Bang ya. Ke email cmbs.pikat@gmail.com. Oke Bang ya. Saya sudah share di kolom chat dengan subjeknya nanti pemenang kuis webinar series 2. Ya. Oke. Masih menarik, kalau masih ada pertanyaan lebih detail, silakan bisa kontak pembicara juga ya, kayaknya dua-duanya aktif di sosmed, jadi aman. Silakan di-kepoin aja Instagramnya. Referensinya Bang. Biasa aja. Gimana Kak? Kalau ada pertanyaan, direct message ke Instagram CMBS aja, nanti pas respon. Ya, betul. Ini semua yang hadir hari ini kayaknya harus, atau kayaknya udah deh ya, jadi udah follow Instagram dari cmbs.pikat ya. Di sana ada informasi terkait juga nanti ada webinar-webinar berikutnya ya, ada seriesnya. Akan ada series, akan ada jadwal yang di-post, jadi jangan sampai ketinggalan, stay tune di sana. Demikian diskusi untuk hari ini. Intinya adalah ada berbagai macam jenis paspor, tergantung peruntukan, tergantung juga peruntukan tersebut juga, maka berbeda juga siapa yang mengeluarkan. Ada yang dari imigrasi, ada yang dari Kementerian Luar Negeri. Dan untuk security features itu tadi, selain kita juga harus aware, dan kalau ada feeling misalnya tadi kayak beberapa pertanyaan itu, kalau merasa curiga, nah following up question-nya ada di sesi wawancara, sama pentingnya gitu Kak ya. Oke, demikian. Jangan lupa untuk materi bisa diunduh juga melalui website dari CMBS. Bisa masuk ke Instagram, ada link websitenya juga di situ, lengkap. Jadi teman-teman tetap stay tune dan tidak ketinggalan informasi. Terima kasih atas diskusi hari ini. Terima kasih buat Bang Ridwan, terima kasih buat Kak Dista. Terima kasih. Terima kasih semuanya, salam vaksin. Terima kasih sudah bergabung. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Saya tutup hari ini. Wassalamualaikum.